ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق شهادة لا ريب فيه ولا شك. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. Jamaah sekalian saya muliakan, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada dalam majelis ini, mudah-mudahan kita akan selalu berupaya terus-menerus di samping menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, juga sekaligus kita segarkan, kita refresh pemahaman kita jamaah sekalian, kita mengingat-ingat kembali ayat-ayat hadis, ya, agar kemudian kita mampu menapaki hidup kita, sisa-sisa hidup kita ini dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah fitnah yang luar biasa mendera kehidupan kita gitu. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 poin, ya, yang terkait dengan tema kita, yaitu bagaimana kita bertahan, ya, eksis di tengah-tengah beragam, ya, dan badai fitnah dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Bahkan kalau kita mau menjadi bagian terlibat, ya, kondisi sekitar kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, tentu kita akan menjumpai betapa memang mempertahankan nilai iman itu luar biasa berat gitu. Tetapi kita dituntut untuk terus mempertahankannya, ya. Kaum muslimin, yang pertama saya ingin mengingatkan kita semua dalam paling tidak 2 penjelasan, ya, dalam salah satu misalnya di surah di hadis Imam Muslim, ya, dan itu sudah sering disampaikan dalam setiap kesempatan, di mana Rasulullah SAW dalam salah satu hadis Imam Muslim itu disebutkan badiru bila amal fitana gitu. Jadi kita diminta oleh Rasulullah bersegera, badiru bila amal fitana, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh, ya, sebelum fitnah itu betul-betul mendera kalian gitu. Sebelum badai fitnah itu datang, ya, mengepung kita gitu. Rasulullah menggunakan fitnah gitu. Jadi banyak fitnah gitu. Ya, tentu fitnah di sini bukan dalam konteks kita, ya, konteks bahasa kita, ya. Meskipun juga bisa saja, ya. Tapi lebih kepada Rasulullah menjelaskan bagaimana itu ketika fitnah itu datang, ya, Rasulullah menggambarkan kaqita'il laili mudlima. Jadi segeralah kita beramal, memperbanyak amal-amal kebaikan itu jamaah sekalian, sebelum fitnah, badai fitnah itu menimpa kita. Bagaimana gambaran Rasulullah tentang fitnah itu jamaah sekalian? Rasulullah menyebutkan kaqita'il lailil mudlima. Jadi begitu fitnah itu mendera kita, badai fitnah itu datang kepada kita, itu seperti malam, potongan-potongan malam yang gelap gulita gitu.
Nah, kita bisa bayangkan bagaimana di tengah-tengah gelapnya malam. Nah, seperti itulah fitnah itu jemaah sekalian. Nah, semakin ke sini itu fitnah itu akan datang pada kita gitu. Ya. Kakita ilail mudhim, seperti potongan-potongan gelapnya malam. Ya. Malah dijelaskan lagi dalam hadis ini, seorang yang pagi harinya dia beriman, ketika di tengah-tengah badai fitnah itu, ya, pagi hari beriman, sorenya sudah ingkar. Pagi hari ya beriman, terus sore hari sudah ingkar, kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, sore hari dia beriman, besok pagi sudah ingkar. Jadi fitnah itu akan mempengaruhi kualitas kondisi iman kita. Ya. Dia akan menyasar, mampu nggak kita mempertahankan iman ini? Mulai dari pagi hari sampai sore hari tetap beriman. Dari sore hari sampai pagi lagi tetap beriman. Sementara kita berjalan di tengah-tengah malam yang gelap. Kira-kira kita mampu nggak berjalan mempertahankan iman ini jamaah sekalian? Pada pagi hari sampai sorenya atau bahkan paginya lagi tetap beriman. Sementara dalam kenyataannya Rasulullah menyatakan ada orang yang pagi-pagi hari beriman, sore telah ingkar pada Allah Subhanahu. Begitu sebaliknya. Atau yang kedua kata Rasulullah, mereka atau kita menjual agama ini dengan harga yang murah. Menjual akidah kita, menjual iman kita dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi jamaah sekalian, hadis ini luar biasa. Mari kita renungkan hadis ini yang sudah sering disampaikan. Betapa memang sampai perjalanan kehidupan sampai ke sana ini akan terus banyak fitnah gitu. Ya. Atau misalnya hadis yang Rasulullah mengajarkan kita sebelum kita mengakhiri salam di salat wajib kita, ya, kita diminta untuk berdoa pada Allah untuk menghindari beberapa fitnah gitu. Fitnah azab kubur, fitnah kehidupan, ya. Dan fitnah dajjal, ya, neraka dan seterusnya. Bahkan khusus dajjal ini memang tidak ada, kata Rasulullah, tidak ada seorang nabi yang diutus kecuali setiap nabi mengingatkan umatnya untuk fitnah dajjal ini. Nah, jamaah kalian, saya tidak akan berpanjang-panjang tentang fitnah itu, ya, karena itu banyak ayat pun banyak sebenarnya, ya, termasuk juga hadis yang meminta kita untuk berhati-hati, bersegera. Gitu. Nah, poin penting kita adalah di satu sisi kita diminta untuk memperbaiki menjaga fitnah itu dari fitnah, tapi di sisi lain kita diminta untuk menyegerakan amal. Gitu. Jadi seolah-olah Rasulullah hendak menyatakan bahwa amal itulah sungguhnya yang menjadi sesuatu yang bisa menjaga kita dari fitnah. Gitu. Ya. Atau sebaliknya, kalau kita beramal, justru disitulah fitnah itu muncul nanti. Gitu. Nah, karena itu memang dituntut untuk berhati-hati, memperbaiki ilmu kita dan seterusnya. Jamaah sekalian, dalam beberapa, saya ingin mengutip 3 ayat lah. Ya. Tadi pada poin pertama kita sebutkan betapa kita Rasulullah mengingatkan agar kita terhindar dari fitnah. Ya. Kemudian agar kita tidak terjebak dengan fitnah ini, maka kemudian banyak ayat Al-Quran atau hadis juga yang mengingatkan kita untuk lurus di jalan kebenaran.
Di surah Al-Fatihah, surah yang sering kita baca di setiap sholat kita, baik wajib atau yang sunnah gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Doa kita pada Allah. Ya. Atau di surah Hud ayat yang ke-112 ya. Surah ya ayat apa namanya? Ayat ini yang dalam beberapa keterangan yang menyebabkan Rasulullah itu ubannya mulai kelihatan gitu. Ya, Rasulullah bilang karena surah ini gitu, ayat ini gitu. Ya. Fastaqim kama umirta. Untuk istiqamah lurus di jalan kebenaran wala tat'a. Ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Jadi diminta kita untuk istiqamah, kemudian menjaga agar kita berada dalam komunitas orang-orang yang bersama-sama di jalan kebenaran. Ya. Wa man taba ma'aka. Jadi pertama kita diminta untuk istiqamah di jalan Allah, hidayah Allah harus kita pertahankan ya. Kemudian juga menjaga hubungan-hubungan di antara kita ini gitu. Ya, orang-orang yang selalu bersama-sama di masjid ya. Mari kita jaga. Mari kita ikatan-ikatan ini dijaga oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba ma'aka. Kemudian wala tatghaw. Jangan melampaui batas gitu. Ya, kerjakan saja agama ini sesuai dengan apa yang kita mampu, tanpa lagi harus melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diperintahkan gitu ya. Jadi wala tatghaw. Ya. Kemudian di surah Al-Imran jamaah sekalian ayat yang ke-196 ya. Allah juga ingatkan kita, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kita terperdaya, tertipu oleh berbagai macam manuver orang-orang kafir yang kadang-kadang memang membuat kita galau gitu. Ya. Sengaja mereka membuat kita galau agar tidak fokus dengan ibadah kita pada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengingatkan kita, jangan kita terpedaya oleh mereka gitu. Ya. Di surah Fussilat kalau tidak salah ya, atau juga di surah An-Nahl disebutkan wa qala alladzina kafaru, orang-orang kafir itu berkata, orang-orang kafir itu punya rencana, punya agenda-agenda. Apa agenda mereka? La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan pendengarkan orang-orang muslim itu Al-Qur'an. Kira-kira agenda mereka itu agar orang-orang Islam itu tidak nyaman dengan Al-Qur'annya gitu. Ya. Agar mereka tidak punya kesempatan belajar Al-Qur'an, mengkaji Qur'an, menghafal Al-Qur'an gitu. Walagaw fi, buatlah kesibukan agar mereka tidak punya waktu untuk mendengar, ya, punya waktu untuk duduk sejenak, ya, membaca Qur'annya, mendengarkan ayat-ayatnya dijelaskan dan seterusnya. Gitu. Buat mereka kesibukan kata mereka. Gitu. Ya. Jangan pendengarkan pada mereka Al-Quran, buat mereka kesibukan, la'allakum taglibun. Dengan begitu kalian akan mendapatkan kemenangan dan bisa mengalahkan mereka. Gitu. Nah, jadi semua ini jamaah sekalian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan tertipu dengan upaya orang-orang kafir. Gitu. Nah, jamaah sekalian, ada beberapa variabel ya. Kenapa menjaga istiqomah, menjaga agar kita berada dalam nilai kebenaran itu memang betapa sulitnya gitu. Ya. Yang pertama memang faktor kita sendiri gitu. Kita harus menyadari bahwa untuk bertahan di jalan Allah ini, di istiqomah itu, mana faktor kita sendiri yang menentukan itu. Faktor kita sendiri yang akan menentukan. Variabel yang sangat penting adalah kita gitu. Ya. Mungkin kita bisa ingat-ingat kembali misalnya di surah Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 gitu ya. Di sana Allah menyebutkan bahwa
Allah bersumpah dengan kesempurnaan jiwa manusia, diri manusia gitu. Wa nafsi wa ma sawwa. Jadi Allah bersumpah dengan kesempurnaan manusia, diri kita ini ya. Yang menarik adalah sumpah Allah tentang kesempurnaan jiwa kita ini justru kenapa? Justru karena kita memiliki dua potensi besar. Ini itu yang luar biasa jemaah sekalian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang harus terus kita renungkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita ini makhluk yang luar biasa, ya, bahkan Allah bersumpah dengan kesempurnaan jiwa manusia. Tapi justru kesempurnaan jiwa manusia itu kenapa? Salah satunya karena kita punya dua potensi. Fujur dan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah menyebutkan, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Jadi beruntunglah orang yang selalu terus-menerus melakukan upaya untuk mensucikan jiwanya gitu. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang-orang yang mengoteli jiwanya gitu. Nah, jamaah sekalian, jadi ini faktor yang sebenarnya kita nggak usah menyalahkan orang lain gitu. Kalau faktor internal kita ini mampu kita berdayakan dengan baik. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir itu memang tugasnya begitu. Ya. Mereka memang selalu melakukan upaya untuk membuat kita ragu-ragu, membuat kita menyimpang dari tujuan hidup kita. Memang tugas mereka begitu. Ya. Karena itu faktor yang paling utama ialah kita sendiri gitu. Kita yang bisa menentukan apakah iman kita ini akan kita berdayakan dengan baik atau malah sebaliknya. Sampai pada tingkat di mana kata Allah di surah Al-Jathiyah ya. Ada di antara kita yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya gitu. Sampai tingkat itu jamaah sekalian. Ini kan persoalan gitu. Jadi sebenarnya persoalan utamanya ini adalah kita sendiri. Ya. Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23 gitu ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak merenungkan, tidak melihat, ya, tidak berpikir orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya gitu. Ini sampai tingkat itu jangan masalah. Ya. Jangan-jangan kita ini sudah menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita gitu. Ya. Keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu kita perturutkan gitu. Beberapa kemarin mungkin ya kita dengar banyak demo ke Jakarta gitu ya. Saya juga heran, tuntutannya agak diperpanjang masa jabatannya gitu. Saya mikir, Masya Allah, saya bilang. Apa kira-kira kepentingannya untuk masyarakat gitu ya? Para Pak Lurah ya kalau nggak salah itu. Apa hubungannya antara diperpanjang menjadi 9 tahun dengan kemudian manfaat di tengah-tengah umat gitu. Itu tipis. Saya khawatir jangan-jangan itu nanti kita terjebak dengan penyakit yang Allah sebutkan terjadi pada orang Yahudi dan orang musyrik yang mereka itu sangat terlaku terhadap dunia gitu. Coba kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 96 ya. Ini fenomena saja gitu. Ya. Jadi kata Allah, kalau kamu perhatikan orang yang paling rakus terhadap kehidupan dunia itu adalah orang-orang Yahudi dan orang musyrik.
Mereka rakus gitu. Nah, saking rakusnya mereka menginginkan ya waddu ahadum lau yu'ammaru alfasanah. Karena mereka rakus terhadap dunia ini, mereka menginginkan kalau boleh mereka ditambah umur mereka 100 tahun lagi. Nah, mari kita jujur jamaah sekalian. Apakah permintaan kita untuk ditambah menjadi 8 tahun atau 9 tahun atau entah berapa tahun lagi, itu karena kita ingin membuat kemaslahatan di tengah-tengah umat kita, atau karena memang itu adalah dorongan hawa nafsu tentang ketamaan kita terhadap jabatan itu. Allah sudah ingatkan. Allah sebutkan fenomenanya di surah Al-Baqarah ayat 96. Jadi Allah menyebutkan bahwa yang paling rakus itu adalah orang Yahudi dan orang musyrik terhadap kehidupan ini. Mereka rakus. Ya. Nah, setelah itu Allah kemudian menyebutkan yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Saking rakusnya terhadap dunia ini isinya macam-macam. Ya, ada harta, termasuk pangkat, ya, jabatan. Sehingga mereka ingin agar mereka ditambah lagi usianya 100 tahun lagi. Nah, mudah-mudahan keinginan untuk memperpanjang jabatan itu karena betul-betul mereka rindu sangat ingin memberikan maslahat yang sebanyak-banyaknya pada umat. Mudah-mudahan. Ya, bukan karena semangat ini jamaah sekalian. Sebab kalau semangat ini jelas ini gini. Allah sudah ingatkan itu semangat tamak pada dunia gitu. Rakus pada dunia, rakus pada jabatan. Gitu. Padahal kata Rasulullah, yang paling banyak nanti kita sesali di akhirat adalah tentang jabatan itu. Salah satu yang akan paling banyak kita sesali, kata Rasulullah, dalam banyak keterangan, ialah jabatan kita. Nah, sekarang kita minta diperpanjang jabatan itu. Nah, mudah-mudahan kita berhusnudzon, karena mungkin juga sudah disetujui ya. Meskipun nanti prakteknya kan enggak mesti juga gitu. Nanti ada masuk prolenak macam-macam ya teknisnya enggak serta-merta. Tapi kita berharap mudah-mudahan teman-teman kepala desa itu mereka datang semuanya se-Indonesia itu kan meminta jabatan diperpanjang itu karena mereka ingin mendatangkan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya. Kita berharap begitu ya. Tapi perlu kita ingatkan juga bahwa ternyata Allah menyebutkan itu dalam surah Al-Baqarah 69. Seperti puisinya Khairul Anwar itu ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu. Nah, jamaah sekalian, itu faktor kita gitu. Jadi sebenarnya yang menjadikan fitnah itu sangat mudah datang pada kita karena kita sendiri. Karena kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Allah sudah menciptakan kesempurnaan manusia itu salah satu terletak pada potensi wujud dan takwa. Kita lupa jemaah sekalian. Nah, sehingga fitnah itu muncul, datang pada kita, menyerang kita sebagai badai macam-macam. Karena faktor kita sendiri itu. Nah, karena itu mari kita terus menyadari ini dan berusaha memperbaiki diri. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor yang dominan itulah kita gitu. Ya. Kita mau sholat ke masjid itu kan karena kita sendiri. Kita mau membaca Quran itu karena kita sendiri. Kita yang menentukan. Kita yang menentukan apakah setelah sholat jamaah ini kita ikut pengajian atau tidak. Kita yang menentukan. Itu yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkah, itu begitu jamaah sekalian.
Kita mau bangun nanti malam jam 2, jam 3 itu karena kita sendiri yang menentukan. Kita mau berinfak ya karena kita sendiri. Kita mau menambah ilmu kita ya karena kita sendiri, bukan yang lainnya. Nah itu yang maksud dengan faktor nafsu ini sangat penting, sangat luar biasa pada kita. Nah mari kita jangan terjebak. Mau berzikir, mau istighfar, ya kita sendiri yang menentukan gitu. Jadi kita yang menentukan apakah kita kemudian nanti memilih membaca buku, memilih berzikir, memilih baca Quran, memilih sholat berjamaah, sepenuhnya kita yang menentukan itu. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah nanti kalau kita baca surah Al-Nasih tadi itu, ya, ketika kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita, ya, kita harus hati-hati. Kita ini keinginan ini adalah apakah keinginan betul-betul karena untuk kemanfaatan atau karena hawa nafsu kita gitu. Ya. Jamaah sekalian, sebenarnya nih Allah itu kan tidak meminta kita ibadah, sholat itu kan nggak lama-lama gitu ya. Artinya tidak ada yang terpengaruh terhadap, bahkan karya hidup kita tuh nggak ada terpengaruh gitu sebenarnya itu. Ya. Jadi luar biasa sebenarnya itu. Jadi kita sendiri yang menentukan kita. Gitu. Nah karena itu Allah nyatakan kalau kita sudah menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan, ya, sesuai yang kita ikuti, ya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah akan menjadikan mereka tersesat. Allah tutup rapat, ya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'alahu ala basari ghisawah. Jadi potensi-potensi ini kemudian Allah tutup semuanya gitu. Ya. Nah, jamaah sekalian, jadi itu yang pertama gitu. Jadi badai fitnah itu sebenarnya tergantung kita gitu. Yang namanya fitnah itu tetap akan ada gitu. Ya. Maka kitalah harus memperbaiki, melakukan imunisasi terhadap diri kita sendiri gitu. Gak bisa kita mengelak fitnah. Ya. Fitnah itu akan muncul dia, terus akan muncul. Maka tergantung seperti apa imunitas kita gitu. Ya, itu yang pertama, faktor kita sendiri jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini faktor yang eksternal gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin tentu menjadi harus kita juga segarkan pemahaman kita gitu. Ya, itu juga sangat penting. Gitu. Ya. Kita sudah belajar pada banyak kesempatan gitu ya. Bahwa Allah sudah ingatkan dalam beberapa ayat bagaimana iblis itu menjadi musuh yang nyata bagi kita jamaah sekalian. Ya. Nah dalam konteks iblis ini, ya, saya hanya ingin mengingatkan kita tentang dua ayat saja gitu. Ya. Yang pertama, coba nanti kita belajar dibaca pelan-pelan, ya, di surah Al-A'raf ayat yang ke 16 dan 17 dan ayat yang ke-21. Al-A'raf ya, 16 dan 17 dan ayat yang ke-21 gitu. Ya. Ayat yang ke-16 itu kan dan 16 17 itu kan iblis sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah pada Allah. Berjanji pada Allah untuk menggoda kita gitu. Itu sudah pasti gitu. Ya. Dia akan datang pada kita di hadapan, lewat depan, lewat belakang, lewat kanan kiri kita gitu. Dan jamaah sekalian, di ujung ayat itu Allah nyatakan, ya, di ayat yang ke-17, wala tajidu aksaruhum syakirin. Jadi indikasi
iblis itu akan berhasil atau tidak pada kita jamaah sekalian, bahwa nanti kita menjadi orang yang tidak pernah bersyukur gitu. Itu bahaya ini. Ya, sederhana lah begitulah ya. Jadi kalau kita ingin melihat kira-kira kisah ini termasuk yang digoda setan atau enggak itu ya. Ya lihat kita ini bersyukur apa enggak gitu. Karena itu jadikanlah setiap gerak-gerak kita ini selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Minum seteguk air, sadari itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nikmat semua di hadapan, di tubuh kita nikmat semua aja Mas. Tapi kadang-kadang kita melupakannya gitu. Ini ayat ini luar biasa yang harus barangkali kita renungkan. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Setelah nanti iblis datang pada kita di depan, di belakang, kanan, kiri kita, maka nanti akhirnya adalah banyak di antara kita nggak bersyukur gitu. Jadi kita nggak usah yang banyak apa tentang yang fenomena yang lainnya tentang iblis. Bahwa di antara kita banyak nggak bersyukur gitu jamaah. Kalau bab tentang ini saja kita ingat-ingat, itu membantu kita untuk tekun beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kecenderungannya kan melihat orang lain lebih bagus menurut kita, sementara hanya kita lupa bahwa ternyata banyak yang harus kita syukuri pada diri kita ini. Kita bisa duduk begini itu luar biasa. Termasuk kita bisa sholat berjamaah ini, pernah nggak kita menyadari bahwa ya Allah bersyukur padamu saya telah bersolat berjamaah dan sebagainya. Setiap hal-hal yang kebaikan yang kita semuanya kita syukuri gitu maksudnya. Terutama ibadah kita gitu. Nah, itu bab kaitannya dengan iblis gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga penting ya masalahnya harus kita hati-hati gitu. Dari sekian banyak pembahasan tentang iblis, saya pikir yang ini juga penting. Ya. Di surah yang sama Al-A'raf 21 itu. Ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sumpah jamaah sekalian. Ya. Jadi iblis itu dalam rangka menggoda, ya, bahkan sampai pada tingkat bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab sumpah ini itu nanti akan kita dapati pada saat saya akan datang ini sering digunakan untuk mengelabui orang gitu. Ya. Sumpah itu dijadikan sebagai alat untuk menipu orang. Nah, Nabi Adam juga dalam beberapa keterangan disebutkan, Nabi Adam juga kenapa tertipu Nabi Adam itu disebutkan kenapa? Karena Nabi Adam tidak menyangka ada orang yang bersumpah atas nama Allah tapi untuk kejelekan gitu. Ya. Dia bilang, aku bersumpah kepada kalian berdua bahwa kami itu hanya sekali memberikan nasihat pada kamu. Jadi iblis menggunakan metode cara untuk membuat orang menyimpanglah dengan syarat sumpah gitu. Ya. Dalam beberapa keterangan juga disebutkan orang munafik juga menjadikan sumpah sebagai bentengnya gitu. Ya. Jadi untuk menutupi kelemahannya dan seterusnya, menutupi strateginya, mereka gunakan sumpah. Gitu. Ya. Orang-orang yang pejabat-pejabat itu kan sumpah semua itu. Bab sumpah ini penting untuk menjadi catatan kita jamaah sekalian. Ya, jadi faktor iblis ini harus kita perhatikan betul-betul jamaah sekalian. Jebakan-jebakan iblisnya itu. Ya. Kemudian yang
Yang kedua, iblis. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, dalam konteks sistem kehidupan kita secara umum. Jadi dari yang pertama tadi faktor diri kita sendiri, ya. Yang kedua faktor iblis ini penting untuk diperhatikan sekali, ya. Nah yang ketiga dalam konteks sistem kehidupan kita. Ya. Jemaah sekalian, Al-Quran menyebut paling sedikit ada 3 variabel gitu. Kalau kita bicara sistem kehidupan dimanapun itu, ya, kita nggak bisa lepas dari itu. Gitu. Ya. Bahkan ini juga yang hari-hari menjadi ribut ya sekarang ini. Gitu. Ya. Beberapa 1-2 hari ini agak ribut ya anunya itu di apa itu? Ketika apa namanya? Cak Nur ya. Menyebut Fir'aun macam-macam itu. Nah, salahnya beliau adalah, dan itu memang repot kalau begitu gitu. Menjelaskan sesuatu yang sifatnya tidak disebutkan secara oknum oleh Al-Quran itu lalu dikaitkan dengan personal. Itu juga memang menimbulkan banyak persoalan. Quran memang menyebutkan faktor penguasa. Kalau kita lihat ayatnya banyak sekali ya Mas. Kenapa? Karena memang kita nggak lepas dari sistem penguasa itu. Itu artinya seorang muslim diminta untuk menjadi penguasa sesungguhnya gitu. Tapi di sisi kita harus berhati-hati dengan itu. Gitu. Itu poinnya gitu. Ya. Nah, saya misalnya menyebut satu saja misalnya ya. Ada di surah Al-An'am ya 123 gitu. Allah sebutkan memang penguasa gitu. Jadi sistem kehidupan kita itu variabel yang luar biasa tuh masalah kekuasaan ini, penguasa gitu. Nah, dampaknya luas jemaah sekalian. Tapi ini tanpa menyebut oknum ya. Ini Al-Qur'an menyebut sistem anunya gitu. Ya. Di samping juga hadis menyebutkan pahala yang paling besar itulah pemimpin yang adil. Itu luar biasa pahalanya. Kalau kita juga seorang pejabat dan kita adil, itu luar biasa. Allah menyebutnya dengan akabira mujramiha, para pembesar-pembesar yang jahat. Ya, itu akan mempengaruhi. Nah, jamaah sekalian, saya coba kita lihat satu saja di surah Ghafir. Di surah Ghafir ini, itu memang Allah bercerita tentang Fir'aun. Ya. Kata Nabi Musa, jamaah sekalian, ini jamaah sekalian kalau kita renungkan luar biasa nilai ini di ayat ini. Ya. Kata Nabi Musa, ya qaumi. Ini luar biasa dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun itu. Ya. Wahai kaumku termasuk Fir'aun di dalamnya. Ya qaumi lakumul mulkul yauma zahirina fil ardh. Nabi Musa ngomong pada Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai para penguasa, ya. Ini Nabi Musa dalam ayat ini, lakumul mulkul yauma zahirina fil ardh. Kami sudah menguasai kekuasaan yang real di dunia ini. Kamu jadi raja, kamu menguasai semuanya. Itu sudah jelas. Kita nggak membantahnya, kata Nabi Musa. Jadi ini kalau kita renungkan luar biasa ini. Menyentuh cara Nabi Musa memberikan menyentuh Fir'aun. Dengan menyatakan bahwa wahai Fir'aun, kamu itu penguasa. Zahirina fil ardh, betul-betul real kamu penguasa. Nggak ada yang membantahnya gitu. Jadi seolah-olah Nabi Musa tidak menyatakan begini, Pak Samjakan. Kira-kira beginilah, dakwah saya ini tidak akan mengambil kekuasaan kamu. Kira-kira begitulah anunya itu, intinya gitu. Lakumul mulkul yauma zahina fil ardh. Kamu jadi penguasa yang real di dunia ini. Kamu punya kebijakan, semuanya kamu punya gitu. Ya.
Dan kalau kau beriman pada Allah, tetap ini kekuasaan itu akan kamu dapatkan. Enggak berubah kamu jadi raja biasa, enggak gitu lah. Jadi Nabi Musa seolah-olah menjaminkan bahwa kalau kau beriman pada Allah, tetap jabatanmu enggak berubah. Tetap kamu jadi raja nanti, penguasa. Enggak saya ambil jabatan itu. Kira-kira begitulah, Pak. Enak kan gitu. Enggak ada yang berubah. Ya qaumi lakumul mulkul lakumul mulku zahirina fil ard. Hari ini kamu jadi penguasa dan enggak akan berubah. Ya. Kalau nanti saya mendakwahkan ini, lalu saya mengambil rajamu enggak, tetap kamu jadi raja, tetap kamu menjadi penguasanya. Ya. Misi saya enggak merebut jabatanmu, kira-kira begitu ya. Tetap jabatanmu tetap pada kamu. Jadi tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau tidak, Nabi Musa melanjutkan jamaah sekalian. Ya. Faman yansuruna min ba'sillah idza ja'ana. Wahai Fir'aun, kalau kamu realnya memang kamu raja sudah ini, enggak ada yang membantah itu. Ya. Dan nanti kalau kau beriman, enggak berkurang rajamu itu, tetap. Tapi kalau kamu tetap enggak mau beriman, kamu raja tetap jadi raja ini, enggak kau beriman, tapi tolong kata Nabi Musa. Faman yansuruna min ba'sillahi idza ja'ana. Kira-kira kalau kamu tetap dengan rajamu ini tetap tidak mau beriman, kira-kira nanti kalau azab Allah datang pada kita, siapa yang bisa menolong kita gitu. Itu luar biasa masalah dialog ini pada Nabi Musa. Jadi sebenarnya iman itu tidak menjadikan presiden lalu berubah menjadi raja biasa, enggak, tetap dengan presiden jadi presiden dia gitu. Tetap dia jadi menteri, tetap kau jadi bupati, tetap kau jadi wali kota, enggak berubah sama sekali gitu. Jadi iman itu enggak merubah bahwa kamu jadi presiden tiba-tiba enggak jadi presiden, enggak sama sekali. Kalau kau beriman. Tapi kalau kau enggak beriman, kira-kira dengan situasimu sebagai raja ini mampu enggak bertahan kamu dengan azab Allah nanti? Itu persoalannya kata Nabi Musa. Kalau kamu enggak beriman, kira-kira jabatan yang hebat ini mampu enggak menolak azab Allah apabila datang pada kamu? Itu saja misi saya, kira-kira begitulah. Itu saja tugas dakwah itu. Enggak mengambil jabatanmu, enggak sama sekali. Tetap kamu jadi raja, tetap kamu jadi pejabat. Hanya kamu beriman saja. Sehingga nanti jabatanmu itu akan bermanfaat di tengah-tengah umat. Tapi kalau kau enggak beriman, dengan jabatannya hebat ini, kira-kira mampu enggak kau bertahan dengan azab Allah ketika datang azab itu? Ya masalahnya ini saya pikir kalau mereka itu menggunakan akal mereka, luar biasa semuanya dakwah itu. Islam ini. Enggak mengambil jabatan mereka sebenarnya. Nah, tapi persoalannya kan ada ketamakan tadi itu ya dan seterusnya gitu. Nah, jamaah sekalian, nah coba ya, ini jawaban itu dakwah Nabi Musa, ya, pada penguasa itu kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, betul kamu raja dan raja ini nggak akan berubah dari kamu apabila kamu beriman. Tapi kalau nggak beriman kamu, wahai Fir'aun, kira-kira dengan hebatnya kamu sebagai raja ini mampu nggak bertahan dari apabila datang azab Allah datang menimpa pada kamu? Siapa yang menolong kita ini? Pak Jandayan, tolong apa jawaban Fir'aun? Ini luar biasa juga kan? Padahal sudah bagus ini dakwah Nabi Musa, luar biasa sekali. Tidak mengambil jabatannya, hanya beriman saja. Ya.
Malah nanti jawabanmu semakin hebat gitu. Nah, jawaban Firaun, qala Firaun. Ini jawaban Firaun. Karena itu kalau kita lihat jawaban Firaun ini, ya, mungkin bayangan kita waktu Nabi Musa di tengah-tengah kerajaan Firaun itu, kira-kira kita bayangkan, wah kita akan menjadi anak buahnya Nabi Musa lah kira-kira. Belum tentu Pak. Dan bayangkan sekarang kan kita lihat cerita Nabi Musa ya, tapi dulu kan kita nggak tahu bagaimana kesudahan dakwah itu. Nah lalu kemudian bilang, wah saya pasti menjadi pengikut Nabi Musa itu. Padahal belum tentu. Nah coba lihat jawaban Nabi Fir'aun. Apanya kita nggak kader dengan jawaban ini jamaah sekalian? Kalau kita nggak betul-betul punya iman, pasti kita akan ikut Fir'aun gitu. Apa kata Fir'aun? Jamaah sekalian, perhatikan kata Fir'aun. Qala Fir'aun. Ini sudah ada ya. Baiklah, kita selesaikan sampai ini saja dulu. Ya. Fir'aun menjawab, ya. Ma urikum illa ma ara. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Ini Fir'aun yang ngomong, Pak, bukan Nabi Musa gitu. Kata Fir'aun setelah mendapatkan dakwah tadi, dia bilang apa? Wahai Musa, ma urikum illa ma ara. Aku melakukan kebijakan ini, ngomong ini, hanya semata-mata karena kau pandang baik. Jadi semua kebijakan itu nggak ada yang baik, semuanya nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Ya masalahnya bayangkan, orang yang punya kekuatan hebat, semuanya ada pada dia ngomong, ini untuk kebaikan kamu semua ini. Apanya kita nggak ikut? Sementara Musa hanya sekedar ngomong saja. Nah para pembesar itu ngomong, ma urikum illa ma ara. Semua ini aku lakukan ini untuk kebaikan kamu semuanya. Gak ada yang macam-macam. Makanya saya dengar ada omongan pejabat kapan hari itu, berhusnudzonlah dengan itu. Sama dengan omongan Fir'aun loh jamaah sekalian. Jadi kalau ada hal-hal yang kita anggap kurang bagus, yakinlah itu untuk kebaikan kita. Kita diminta begitu. Itu omongan Quran sudah ngomong. Lama sekali sudah ngomong ini. Luar biasa jemaah sekalian. Makanya kalau iman kita nggak kuat, kira-kira kita ini ikut Fir'aun atau ikut Musa? Kalau kita gitu ya. Nah, ditambah lagi, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak memberikan ini kecuali untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk arah yang jalan yang benar, kata Fir'aun. Fir'aun mengaku begitu. Kira-kira kita mau ikut mana ini gitu. Nah karena itu jamaah sekalian, kekuasaan itu fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Kasihan orang yang gak punya pemahaman itu, ikut saja gitu. Dan kalaupun kita gak ikut, bahaya juga gitu. Ya, ini Quran yang menyebutkan tentang dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah, jadi faktor kekuasaan itu luar biasa. Karena itu mestinya seorang muslim harus memegang kekuasaan itu. Seorang muslim yang baik tidak boleh kemudian dia, wah ini kotor ini. Ya kalau kita bilang kotor ini yang orang lain yang megang jemaah sekalian. Kalau orang muslim itu yang memegang kekuasaan itu, maka dia akan memberikan kebaikan yang banyak pada umat ini. Nah persoalannya adalah memang bab kekuasaan itu tidak mudah gitu, ya. Berat memang. Tapi mestinya dia bisa mendatangkan kemaslahatan. Ya. Nah itulah sebabnya kenapa, karena faktor kekuasaan itulah yang menyebabkan salah satu variabel yang sangat besar untuk mempengaruhi istiqomahnya seorang beriman. Nah, ini baru apa namanya? Baru bab penguasa ya. Nanti ada para pemilik modal, kemudian para agamawan juga jamaah sekalian. Nah, terakhir jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, yang pasti secara pribadi tadi kita harus terus memperbaiki kualitas iman kita gitu. Jamaah sekalian, Allah menyebutkan 7 ayat ya.
ada 7 ayat yang Allah hanya menyebutkan di 7 ayat tentang iman dan takwa digabungkan. Yang lainnya nggak ada gitu. Kalau kita baca Al-Quran jamaah sekalian, itu kan banyak tentang iman kan, banyak semuanya hampir tentang iman, tentang takwa. Tetapi hanya ada 7 ayat yang itu menggabungkan iman dan takwa. Hanya di 7 ayat saja. Di ayat tengahnya tentang iman dijelaskan tentang iman, takwa. Tapi khusus 7 ayat digabungkan iman dan takwa. Nah tentu saya tidak akan jelaskan di sini. Saya hanya menyebutkan satu saja. Nanti kita pelajari di surah Al-Hadid ayat yang ke-28 jamaah sekalian. Ya, jadi kata Al-Quran menyebutnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasulihi, beriman, bertakwa, beriman. Jadi gabungkan itu jamaah sekalian. Ya, satu-satu rangkaian gitu. Nah, kalau kita memperbaiki iman takwa kita, apa kata Allah? Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Allah akan berikan pada kalian 2 lipat ganjaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah gitu. Jadi jamaah sekalian, kalau kita bersemata-mata modal iman, modal amal kita nggak mampu, Pak. Kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa datang ke masjid ini di samping usaha kita, tapi juga ada faktor rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perbaiki kualitas iman, takwa kita dan iman pada Allah dan Rasulnya, jadi luar biasa ini ayat ini, maka Allah berikan yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Allah berikan pada kalian rahmat berlipat-lipat, 2 kali lipat rahmat Allah berikan pada kita. Yang pertama rahmat. Yang kedua, ya ja'alakum nuran tamshuna biha. Allah berikan pada kita cahaya, dengan cahaya itu kita berjalan. Masya Allah jemaah sekalian. Yang ketiga, wa yaghfir lakum. Allah berikan pada kita maafnya, maghfirahnya. Nah, kemudian yang jadi nggak ada lain kecuali perbaiki iman gitu. Ya, takwa kita, iman kita gitu. Ya. Nanti mungkin pada kesempatan lain saya akan menjelaskan 7 ayat ini. Ini sangat penting sekali jemaah kita. Lihat, itulah nilai-nilai kehidupan itu di 7 ayat ini semuanya. Ya. Iman dan takwa itu. Nah, kemudian yang terakhir, ya, sebenarnya masih banyak ya yang saya siapkan. Yang terakhir adalah jadikan janji Allah dan Rasulnya sebagai obsesi kita, obsesi kita. Sebagai terus jangan sampai hilang. Gitu. Contoh sederhananya begini gitu. Ketika Rasulullah mengucapkan bahwa kalian akan menaklukkan Konstantinopel, itu kan 610 Masehi ya. Nah, janji ini baru terlaksana 800 tahun setelah itu. Ketika Al-Fatih misalnya tanggal 5 Mei itu menaklukkan Turki ya, gitu. 1453 ya. Jadi hampir 800 tahun lamanya gitu. Nah, sejak itulah kemudian para sahabat terus mengangan-angankan janji Allah, terus nggak pernah lewat mereka itu. Jadi jadikanlah obsesi ini, iman itu janji Allah sebagai obsesi kita. Ya Mas Alian, tahun 610 Masehi, ketika Islam kaum muslimin masih lemah, para sahabat terus menyanyikan kemenangan itu, terus menang, terus. Baru terwujud tahun 1453 Masehi. Ada 800 tahun lebih, kurang lebih. Nah, jamaah sekalian, kadang-kadang ya, di tengah-tengah kita lagi terpuruk, ya, itu kita kan kadang-kadang, wah, bagaimana kita mau menang? Nah, itu yang harus kita buang. Jadi menjadikan janji Allah sebagai obsesi terus kita gitu, terus. Nah, ini kita bicara tentang bab sejarah. Nah, barangkali ini yang bisa disampaikan ya sementara ini ya. Jadi fitnah itu akan terus ada pada kita. Tapi faktor yang terutama adalah kita sendiri yang akan menentukannya kualitas iman kita dan takwa kita insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga tergerakkan hati kita terus menerus memperbaiki kualitas iman kita, ya. Apalagi ini sudah menjelang hari-hari masuk Ramadan, ya. Kurang lebih 50-an hari lagi barangkali, ya, sudah masuk Ramadan. Mari kita jadikan momentum-momentum yang penting ini, hari-hari yang penting ini untuk terus meningkatkan kualitas iman tauhid kita, ya, agar kita terhindar dari berbagai macam fitnah. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.